Bab 211, Hidup Kembali, Bagaimana Mungkin? Negeri Dongeng Xuanwu. Tepat ketika Wu Ming dan Yang Mulia Abadi dan Penguasa Abadi hadir di tempat kejadian. Yang Abadi dari keluarga Huangfu akhirnya tiba. Mereka melindungi Wu Ming, Mei Niang, dan Ling Baor, dan menunggu dengan sungguh-sungguh, menjaga dari kehadiran makhluk abadi ini. Karena pentingnya peralatan Tao yang luar biasa itu, orang-orang abadi yang berasal dari kekuatan klan abadi utama ini tidak berniat untuk membiarkan Wu Ming dan yang lainnya pergi. Bagaimanapun, peralatan sajak Dao berkualitas tinggi ini telah menarik visi Dao, dan sangat berharga. Begitu jatuh ke dalam keluarga Huangfu, kekuatan keluarga Huangfu pasti akan semakin kuat. Saya khawatir pada saat itu, di alam abadi Xuanwu, tidak akan ada orang yang dapat bersaing dengan keluarga Huangfu. Inilah hasil yang tidak ingin mereka lihat. Serahkan peralatan Daoyun, jika tidak, kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Keluarga Huangfu, jangan melangkah terlalu jauh. Keluarga Huangfu mengirim 5 penguasa abadi dan 10 yang mulia abadi kali ini. Di dalam tubuh mereka, kekuatan abadi melonjak, seperti tungku abadi yang menyala dengan menderu, mengubah warna dunia. Di antara mereka, penguasa abadi, bernama Huangfu Yidao, adalah tetua tertinggi keluarga Huangfu, dan juga kepala sekolah yang mengawal Mei Niang, Ling Baor, dan Wu Ming kali ini. Dia menatap dingin ke arah hadiah abadi. Jika Anda harus menyita artefak Daoyun ini, cari tahu apakah Anda dapat menahan kemarahan keluarga Huangfu. Apakah keluarga Huangfuku yang bertindak terlalu jauh, atau kamu? Huangfu Yidao, karena kami berani muncul di sini untuk merebut artefak Daoyun, menurutmu apakah kami masih takut keluarga Huangfumu akan gagal? Ya, tidak peduli seberapa kuat keluarga Huangfu Anda, kami tidak takut dengan keluarga Jiang di domain abadi Xuanwu ini. Lebih baik menyerahkan semua artefak sajak Dao ini dengan jujur, jika tidak kalian semua akan mati. Petik 2. Para makhluk abadi yang hadir berteriak-teriak dan niat membunuh. Yang abadi dari keluarga Huangfu mendengarkan, dan wajah mereka sangat jelek. Sejujurnya, meski keluarga Huangfu sudah sangat mementingkan Mei Niang yang kembali dari benua Kyushu. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa peralatan pantun Dao yang dibawa kembali oleh Mei Niang akan benar-benar mengarah pada visi Dao. Peralatan Daoyun kualitas terbaik yang dibawa kembali belumlah satu. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan oleh keluarga Huangfu sama sekali. Jika Anda tahu hal ini terjadi, keluarga Huangfu tidak hanya mengirim 5 penguasa abadi dan 10 yang mulia abadi. Meskipun Huangfu Yidao menyadari betapa seriusnya situasi ini, dia telah mengirimkan sinyal kepada keluarga Huangfu untuk meningkatkan bantuan mereka. Tapi sekarang, makhluk abadi yang kuat dari kekuatan abadi ini tidak akan memberikan kesempatan ini sama sekali kepada keluarga Huangfu. Mereka memiliki niat membunuh. Sangat jelas bahwa dalam situasi saat ini, hanya ada satu perang. Ini bukanlah hasil yang diharapkan oleh Huangfu Yidao. Tapi saat ini, saya melihat Wu Ming mengeluarkan semua peralatan Tao di tubuhnya, dan juga meminta Mei Niang untuk mengeluarkan peralatan Tao di tubuhnya. Mei Niang mengangguk, mengetahui bahwa Wu Ming mempunyai rencananya. Sepotong peralatan Tao mengalir dengan kecemerlangan sajak Tao. Begitu dia lahir, dia memicu visi Dao Agung. Yang abadi yang hadir memiliki mata yang berapi-api, menyaksikan semua ini, dan ekspresi mereka bergerak dan mengejutkan. Itu benar-benar artefak Tao, sajak Dao yang murni dan agung, pasti yang terbaik. Benar, mungkin artefak sajak Dao ini bisa mengembangkan penguasa negeri dongeng. Pastikan untuk menangkap artefak Daoyun ini. Petik 2.
Mendengarkan kata-kata dari makhluk abadi ini, Wu Ming tersenyum dingin. Artefak sajak Dao ini diserahkan kepada kami oleh masternya untuk dilelang. Jika Anda ingin membawanya pergi, datang dan ambil saja. Tapi setelah menempuh perjalanan jauh, tunggu saja balas dendam tuanku. Kata-kata tanpa nama membuat semua makhluk abadi mengerutkan kening. Tampaknya mereka tidak menyangka bahwa peralatan Daoyun tersebut bukan dari keluarga Huangfu, melainkan diserahkan kepada keluarga Huangfu untuk dilelang. Namun, mereka juga memperhatikan tuan dari mulut tanpa nama. Kekuatan abadi yang dikeluarkan oleh Wu Ming sangat menakutkan. Sebagai penguasa suatu domain, meskipun ia terlahir kembali dalam reinkarnasi, kekuatan master domain tetap ada di tubuhnya. Memberinya waktu, meskipun ingin menjadi pemilik domain lagi, tidaklah sulit. Itu hanyalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh makhluk abadi ini. Penguasa domain abadi yang tidak bernama dan bermartabat ini, dengan status tinggi, sebenarnya hanyalah seorang budak. Dia punya master, eksistensi seperti apa yang dimiliki pemilik master domain. Pada saat ini, kata-kata Wu Ming membuat hati para makhluk abadi ini terasa sedikit berat. Wu Ming melihat bahwa itu berguna, dan dia menghela nafas lega, tetapi di permukaan itu menjadi semakin dingin dan sombong. Kamu harus tahu berapa banyak makhluk abadi dari ribuan makhluk abadi yang dapat mengeluarkan lusinan artefak sajak Dao sekaligus, dan bahkan jika peringkatnya tidak bermutu tinggi, itu adalah yang terbaik. Bahkan pemilik domain tidak dapat melakukannya. Jika kamu ingin mengambil barang-barang Tao ini, peralatan Yun, gunakan otakmu untuk memikirkannya, bisakah kamu menahan amarah tuanku? Di tuanku, membunuh master domain itu seperti membunuh seekor anjing. Dia memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang mati, dan metodenya tidak terduga dan tidak terduga. Itu benar-benar membuat marah tuanku, belum lagi kalian, bahkan seluruh alam abadi Xuanwu akan dibunuh. Tuanku baru saja menghapusnya. Heh, biksu kecil, apakah menurutmu kami akan mempercayai omong kosongmu? Membunuh master domain seperti membunuh seekor anjing, mengembalikan kekuatan kematian. Ribuan domain abadi belum pernah mendengar ada orang yang memiliki sarana seperti itu. Omong kosong. Benar, bahkan Raja Iblis Buddha 100.000 tahun yang lalu tidak memiliki kemampuan ini. Wu Ming, kamu bukan lagi pemilik domain, dan ini bukan domain abadi Sumi. Cepat serahkan semua artefak Dao Yun ini, atau kamu akan menjadi orang pertama yang membunuh. Wu Ming tertawa, masih sombong. Karena kamu tidak mempercayainya, biksu malang itu akan membiarkanmu melihat keterampilan tuanku hari ini. Wu Ming keluar dari perlindungan abadi keluarga Huangfu. Mei Niang dan Ling Baur memandang Wu Ming dan tahu apa yang ingin dia lakukan. Mungkin satu-satunya cara untuk membuat makhluk abadi ini iri. Xianzun Qianmei, apa yang ingin dia lakukan? Huangfu bertanya pada Mei Niang dengan pisau. Kata Mei Niang, guru ingin mereka melihat metode para pendahulu, untuk menghilangkan gagasan bahwa makhluk abadi ini mengambil artefak Daoyun. Artinya senior, Ling Baoer di samping memandang sosok Wu Ming dengan kekaguman di matanya. Dia telah mendengar bahwa Tuan Guru membunuh Tuan Wu Ming berkali-kali, dan sekali di hadapannya. Ling Baoer belum mati, tapi dia sedikit penasaran bagaimana rasanya mati. Metode guru-guru sangat tinggi, dan kekuatannya tidak terduga, tetapi makhluk abadi ini belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia akan segera dapat melihat metode guru-guru dari Guru Wu Ming. Biksu malang itu berdiri di sini, siapa di antara kalian yang maju untuk membunuh biksu malang itu? Yang abadi saling memandang, bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan Wu Ming ini. Apakah kamu ingin bunuh diri? Melihat tidak ada yang maju, Wu Ming mencibir. Kenapa?
Tidak ada di antara kalian yang berani membunuh biksu malang itu. Sekelompok pengecut, jika kamu ingin mati, maka aku akan memenuhimu. Seorang penguasa abadi mendeng, dingin, melompat, dan muncul di depan Wuming. Wuming tersenyum dan tidak melawan. Bagus sekali, kalau begitu datang dan bunuh biksu malang itu, dan biarkan kau melihat kemampuan guruku untuk menghidupkan kembali biksu malang itu. Kebangkitan dari kematian, ini telah melampaui 6 alam reinkarnasi, saya tidak percaya. Penguasa abadi tidak sopan, kekuatannya meledak, dan sebuah telapak tangan jatuh. Wuming tidak melawan, dan langsung ditampar menjadi kabut darah oleh telapak tangan Kaisar Abadi. Kaisar Abadi tidak dapat merasakan vitalitas orang yang tidak disebutkan namanya, dan dia mendengus dingin. Itu sebuah misteri, tapi hanya itu. Tapi begitu kata-kata itu keluar, Wuming, yang ditampar sampai mati oleh telapak tangan Kaisar Abadi, dibangkitkan kembali pada saat ini. Lihatlah yang tak bernama ini, hidup dan sehat, aman dan sehat. Wuming menyatukan tangannya dan berkata dengan arogan. Amitabha di atas, pendonor yakin biksu malang itu sedang mempermainkannya. Adapun Kaisar Abadi, dia benar-benar tercengang. Ini tidak mungkin, vitalitasmu jelas terputus, dan tidak mungkin hidup kembali. Semuanya mungkin. Anonim tampak bangga. Adapun yang abadi hadir, kecuali Mei Niang dan Ling Baur. Semua makhluk abadi tercengang dan diam, semua menatap kosong ke arah Wuming yang telah mati dan dibangkitkan. Saya selalu merasa bahwa apa yang terjadi di depan mereka telah merusak kognisi mereka. Buat mereka merasa konyol. Hidup kembali, bagaimana mungkin? Bab 212 menjilati sampai akhir, semuanya. Dalam tampilan penuh, tanpa nama dibunuh dan kemudian dibangkitkan. Bahkan jika makhluk abadi yang hadir terasa konyol, mereka semua tahu pada saat ini bahwa apa yang terjadi mungkin benar. Adegan ini sangat mengejutkan. Ternyata orang tak bernama ini tidak berbohong. Semua ini benar. Hadiah abadi memiliki ekspresi berbeda. Ada yang shock, mengharukan, sulit dipercaya, bahkan menakutkan. Bahkan klan Huangfu yang abadi, termasuk Huangfu Yidao, sangat terkejut dengan pemandangan ini sehingga mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ling Baur dan Mei Niang melihat ekspresi makhluk abadi ini. Mereka menghela nafas lega, mengetahui bahwa dari situasi saat ini, para makhluk abadi ini tidak akan pernah berani mengambil artefak Daoyun dengan mudah setelah melihat yang tak bernama hidup kembali. Wuming tampak bangga dan terlihat sangat arogan. Amitabha, kamu telah melihat seni membangkitkan orang mati, jadi biksu malang itu tidak menipumu. Artefak Daoyun ini semuanya ada di sini. Jika Anda ingin mengambil artefak Daoyun ini, Anda bisa datang ke sini jika Anda tidak takut mati. Setiap peralatan pantun Dao mengalir dengan cahaya Dao yang terang, dan nafas pantun Dao yang terpancar sangat agung dan murni. Tapi kali ini, yang abadi benar-benar ragu-ragu. Setelah menyaksikan Wuming hidup kembali dengan mata kepala mereka sendiri, meski mereka belum pernah melihat pemilik mulut Wuming dan hanya mendengarkan namanya, hal itu membuat para makhluk abadi ini iri. Jangan berani bertindak gegabah. Lagi pula, entah itu menguasai teknik menghidupkan kembali orang mati, atau mengeluarkan lusinan artefak sajak Dao tingkat atas sekaligus. Dan pemilik tanpa nama dari pemilik domain Naksumi Immortal Domain 30.000 tahun yang lalu. Ada berbagai macam tanda bahwa kengerian dari Tuan yang tidak dikenal itu mengerikan. Wuming menatap dingin ke arah makhluk abadi dan melambaikan tangannya. Singkirkan semua peralatan Tao itu. Masih belum ada makhluk abadi yang berani melangkah maju untuk memperjuangkannya. Wuming melipat tangannya, dan ekspresi bangga dan arogan di wajahnya menyatu.
Keseluruhan orang tampak bermartabat. Amitabha, kecuali satu atau dua artefak Daoyun ini, sebagian besar artefak Daoyun lainnya akan diserahkan kepada keluarga Huangfu untuk dilelang. Jika Anda menginginkan artefak ritme ini, lelang saja di pelelangan. Mendengarkan kata-kata Wu Ming, mata para abadi berkedip dengan cahaya yang tidak pasti, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Anonim melanjutkan, saya harap Anda akan melakukannya sendiri. Artefak sajak Dao ini hanyalah permulaan. Setelah itu, pemiliknya akan membawa lebih banyak artefak sajak Dao untuk dilelang. Begitu kata-kata ini keluar, makhluk abadi terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Tanpa diduga, master tanpa nama, selain peralatan sajak Dao ini, sebenarnya dia memilikinya. Jika ini masalahnya, maka tuan tanpa nama itu terlalu menakutkan. Peralatan Daoyun sangat berharga, terutama peralatan Daoyun berkualitas tinggi. Terlebih lagi, bahkan orang suci dari jalan abadi tidak dapat menghasilkan begitu banyak peralatan Daoyun. Saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Ya, bagaimana ini mungkin? Benarkah peralatan Tao itu adalah kubis Cina? Anonim mendengus. Percaya atau tidak adalah urusanmu, dan apa hubungannya dengan biksu malang itu? Ketika kata-kata ini diucapkan, makhluk abadi yang hadir tidak dapat membantahnya sama sekali. Berikutnya, Wu Ming memberi pisau pada Huangfu itu. Amitabha, tolong antarkan aku ke keluarga Huangfu. Huangfu membungkuk dengan pisau dan berkata dengan hormat, ini kerja keras, Tuan. Anonim dan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, biksu malang itu tidak sulit. Lagi pula, biksu malang itu terbiasa mati di tangan tuannya, tapi itu hanyalah kematian yang lain. Mendengar perkataan Wu Ming, Huangfu terdiam. Berikutnya, Huangfu Yidao memimpin klan dan pergi bersama Mei Niang, Ling Baur dan Wu Ming. Seorang kaisar abadi berbicara dengan dingin. Keluarga Huangfu, kali ini, demi tuannya, mereka tidak akan mengambil peralatan Daoyun. Di pelelangan, masing-masing bersaing untuk mendapatkan artefak Daoyun berdasarkan kekuatan mereka. Huangfu mendengus dingin. Oke, kalau begitu itu tergantung kekuatanmu. Setelah berbicara, Huangfu membawa pergi Wu Ming dan yang lainnya dengan pisau. Dan kali ini, tidak ada satupun makhluk abadi yang mencoba merebut peralatan Daoyun dari Wu Ming dan Mei Niang. Bagaimanapun, peralatan sajak Dao ini bukan milik keluarga Huangfu. Lebih penting lagi, setelah melihat Wu Ming hidup kembali, mereka semakin takut pada tuan tanpa nama Chen Chang'an. Dengan cara ini, krisis dapat dengan mudah diselesaikan oleh Wu Ming dengan mengorbankan satu kematian. Satu-satunya hal yang membuat Wu Ming merasakan sakitnya adalah jimat hidup dan mati, yang ditinggalkan oleh master di tubuhnya telah digunakan. Tuannya tidak ada di sisinya, begitu dia mati di antara ribuan makhluk abadi, dia tidak dapat dibangkitkan. Tampaknya selanjutnya di alam abadi Xuanwu, atau bahkan pergi ke alam abadi Sumi, Anda harus berhati-hati. Wu Ming diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya, membawa kembali batu abadi, dan membiarkan Ling Baur mendapatkan warisan pedang abadi dari Sumi Xianyu. Hanya dengan cara ini, setelah kembali ke sisi Chen Chang'an, dia akan dapat menerima penghargaan Chen Chang'an dan membuat Chen Chang'an mengaguminya dengan penuh kekaguman. Apalagi setelah menyaksikan berbagai cara Chen Chang'an, entah itu perkakas Daoyun kualitas terbaik atau cara menantang surga untuk menghidupkan kembali orang mati. Dia harus memeluk paha Chen Chang'an dan menjadi adik Chen Chang'an yang paling setia. Menjilati sebanyak yang Anda suka, menjilat sampai akhir, semuanya. Bab 213, Gencatan Senjata, Mutasi Menonjol. Di gunung berkekuatan 100.000 orang,
Qin Siwen dan Fatian bertarung selama hampir 1000 ronde. Keduanya adalah Tianjiao, dan kekuatan mereka sangat kuat. Saat ini, Qin Siwen dan Fatian berimbang. Meskipun Fatian memiliki fisik tubuh dominan dewa dan iblis, Qin Siwen juga menguasai fisik yang disebut tubuh Roh Kudus 7 lubang. Fisik Qin Siwen tidak lebih lemah dari Fatian. Tubuh Fatian compang-camping dan penuh bekas luka. Qin Siwen tidak jauh lebih baik. Ia dipukuli hingga hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, serta salah satu lengannya dipatahkan oleh Fatianus. Dalam adegan ini, orang dapat melihat bahwa wanita-wanita Qin Siwen merasa tertekan dan menangis. Ia semakin marah dan marah pada Fatian. Jika Qin Siwen tidak menghentikan mereka, wanita cantik seperti bunga dan batu giok ini pasti sudah membunuh Feng Tian untuk membalaskan dendam suami tercinta mereka. Selama pertempuran antara Fatian dan Qin Siwen, semakin banyak biksu yang menyaksikan. Mereka ketakutan, terkejut. Kekuatan tempur dari alam abadi Tianjiao membuat hati mereka sangat ketakutan. Bahkan putus asa, ini monster. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Fatian dan Qin Siwen di konferensi pemagangan? Mereka putus asa dan putus asa. Qin Siwen dan Fatian, setelah ribuan putaran pertempuran, matahari terbenam dan keduanya berhenti bertarung. Qin Siwen tertawa. Fatian, kamu sangat kuat, tapi kamu tidak bisa membunuh anak ini. Fatian mendengus dingin, wajahnya jelek. Kekuatan Qin Siwen agak di luar imajinasinya. Jika bukan karena pertemuan magang 5 hari kemudian, dia harus membunuh Qin Siwen dengan seluruh kekuatannya. Namun saat ini pertemuan pemagangan belum dimulai. Hati-hati terhadap belalang sembah yang menangkap jangkrik, Oriole ada di belakang. Fatian tidak berpikir bahwa seluruh benua 9 provinsi tidak akan memiliki kesombongan abadi lainnya kecuali Qin Siwen. Fatian tidak melawan Qin Siwen lagi. Dia memilih mundur. Secara khusus, tujuan awalnya sebenarnya adalah untuk membunuh Mo Wentian. Sekarang, Mo Wentian yang licik itu sekali lagi lolos dari tangannya. Hal itu benar-benar membuat hati Fatian dipenuhi keengganan. Konferensi magang, aku akan membunuhmu. Setelah melepaskan kata-kata kasarnya, Fatian langsung pergi. Hanya karena kamu, aku terlalu ingin membunuh anak ini. Qin Siwen mendengus dingin. Setelah Fatian pergi, Qin Siwen akhirnya menghela nafas lega, dan nafasnya yang kuat layu hampir dalam sekejap. Setelah meminum pil, dia kembali ke gua. 19 istri Xiao Jiao yang seperti bunga dan batu giok dengan cepat mendukung Qin Siwen. Suamiku, apa kabarmu? Nyonya, suamimu pingsan dan seluruh tubuhnya sakit. Qin Siwen memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan membenamkan kepalanya di tengah dua puncak batu giok, tampak menyedihkan. Banyak Xiao Jiao dan istrinya merasa tertekan dan menitikkan air mata. Suamiku tidak sakit, tidak sakit. Petik 2. Suamiku, aku akan memberimu pukulan. Hoho gelombang. Uleni untukmu. Suamiku, ayo kita berkultivasi bersama. Kakak ke-16 benar. Melalui teknik kultivasi ganda, luka di tubuh suami akan segera pulih. Sekelompok istri Xiao Jiao, Ying Yan mengepung Qin Siwen. Di kejauhan, para biksu yang menonton sangat iri saat melihat pemandangan ini. Perasaan ini dikelilingi oleh wanita cantik pasti sangat nyaman bukan? Setelah Fatian pergi, dia terus mencari jejak Mo Wentian di Pegunungan Siwantian dengan cepat menemukan jejak yang ditinggalkan Mo Wentian. Dia menemukan nafas Mo Wentian di bawah pohon kuno, dan pergi ke kejauhan. Mata Fatian dingin dapat dikatakan bahwa Mo Wentian ini telah lolos dari tangannya 2 kali. Fatian sangat membenci Mo Wentian.
Dia bersumpah jika dia tidak membunuh Mo Wentian, dia tidak akan pernah menyerah dan mematikan nafas Mo Wentian. Chen Chang'an tiba di kota Fengtian bersama Mo Wentian. Wajah Mo Wentian masih pucat dan tubuhnya kesakitan, namun dibandingkan awal, kondisinya jauh lebih baik. Saya baru saja meninggalkan kota Fengtian selama sehari, tapi saya tidak menyangka akan kembali. Mo Wentian tidak berdaya. Keduanya memasuki kota. Saat senja, pejalan kaki datang dan pergi di kota. Modi, tahukah kamu bahwa tidak ada tempat untuk mendengarkan musik di kota Fengtian? Mo Wentian berpikir sejenak dan berkata, Saudara Jiang, jika kamu ingin mencari tempat mendengarkan musik untuk rekreasi, itu pasti daerah paling makmur di kota. Saudara Mo ini kenal dengannya. Saudara Jiang, ikutlah denganku. Mo Wentian memimpin Chen Chang'an melewati kota. Tak lama kemudian, dia menemukan tempat untuk mendengarkan musik di daerah makmur di kota. Tempat ini disebut Gedung Merah. Dalam pemandangan yang indah, musik tiada habisnya, lentera merah mengalir dengan lampu merah mabuk, dan ada suara wanita dengan lonceng perak, tawa dan tawa. Chen Chang'an mau tidak mau menjadi lebih seksual. Dia dan Mo Wentian saling memandang dan tersenyum penuh arti. Mereka semua laki-laki, Anda tahu, saya tahu, semua orang tahu. Modi, ayo pergi, aku, Jiang Mo, akan membayar tagihannya malam ini. Karena itu, Chen Chang'an hendak membawa Mo Wentian ke kamar merah. Tepat pada saat ini, mutasi menonjol. Bab 214 Kirim harta rahasia, kecilkan kura-kura. Itulah fluktuasi kekuatan yang kuat yang berasal dari Fatian. Setelah mengejarnya sepanjang jalan, dia tidak memiliki aura menahan diri sama sekali. Angin, guntur dan kilat, dan bahkan penggunaan teknik rahasia, dengan kecepatan yang sangat cepat, datang ke kota Fengtian dari ratusan ribu gunung. Mo Wentian merasakan nafas Fatian, wajahnya berubah drastis, dan diam-diam dia berpikir itu tidak baik. Saudara Jiang, orang-orang yang mengejarku ada di sini. Aku tidak bisa pergi ke kamar merah bersamamu untuk saat ini dan mengucapkan selamat tinggal. Mo Wentian tidak berani berada di sisi Chen Chang'an. Bagaimanapun, Chen Chang'an membawanya dari pegunungan 100.000 ke kota Fengtian ini. Mo Wentian sudah sangat berterima kasih padanya di dalam hatinya, tapi dia tidak bisa terlibat. Jika tidak, ketika Fatian melihat Chen Chang'an bersamanya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Setelah memikirkannya, Mo Wentian benar-benar mengeluarkan harta rahasia dan memberikannya kepada Chen Chang'an. Saudara Jiang, terima kasih telah membawaku ke kota Fengtian. Kamu dan aku adalah saudara. Sebagai Dimo, kamu tidak boleh pelit, jadi aku akan memberimu harta rahasia ini. Ini adalah pagoda berwarna biru, dengan cahaya abadi mengalir, dan merupakan senjata abadi yang menyerang. Terlepas dari persetujuan Chen Chang'an, dia menyerahkan harta rahasia ini kepada Chen Chang'an, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kini nafas Fatian sudah sangat dekat. Awalnya, Mo Wentian berpikir bahwa dia akan aman ketika kembali ke kota Fengtian. Tapi dia tidak menyangka Fatian akan mengejar sampai ke kota Fengtian, yang sama sekali tidak terduga oleh Mo Wentian. Saat ini, rencananya sangat sederhana dan jelas. Artinya, sebelum Fatian menemukannya, dia kabur duluan dari tempat ini. Mo Wentian tidak pergi tanpa menoleh ke belakang. Dalam sekejap, dia menghilang di sudut jalan. Melihat pagoda berwarna biru di tangannya, Chen Chang'an juga sedikit terkejut dan bergumam. Saudara Mo ini, meskipun dia terlihat tidak tahu malu dan suka menipu orang, dia murah hati dan tulus. Memang, Mo Wentian pergi saat ini karena dia tidak ingin melibatkan Chen Chang'an.
Meninggalkan dan memberikan harta rahasia, ini adalah artefak abadi, yang langka di dunia. Bisa mempersembahkannya kepada Chen Chang'an sudah sangat mengesankan. Dan jika Chen Chang'an benar-benar hanya seorang kultivator jindan, setelah memiliki artefak ini, selama artefak ini tidak terekspos, kultivasinya di masa depan pasti akan lancar dan bergizi. Itu sebabnya Chen Chang'an mengomentari Mo Wentian seperti ini. Melihat rumah merah di depannya, seksualitas Chen Chang'an awalnya meningkat, tetapi karena kepergian Mo Wentian, seksualitasnya menurun drastis. Kami sepakat pergi ke Red Mansion untuk mendengarkan musik untuk hiburan, kok akhirnya saya ditinggal sendirian. Tentu saja Chen Chang'an tidak senang. Tapi melihat ke belakang, dia telah kehilangan jejak Mo Wentian. Meskipun saudara Mo ini terluka parah, dia tidak menyangka bisa melarikan diri begitu cepat, dan dia menghilang dalam sekejap mata. Di sisi lain, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Chang'an, Mo Wentian mengeluarkan jimat dan segera meninggalkan kawasan ramai di pusat kota. Itu muncul lagi, dan itu sudah menjadi daerah terpencil di sebelah timur kota. Setelah jimat di tangannya digunakan, jimat itu berubah menjadi abu. Tapi wajah Mo Wentian juga menjadi lebih pucat lagi. Ini karena mana di tubuh Mo Wentian mendesak jimat tersebut, yang tidak dapat ditanggung oleh tubuh fisiknya saat ini sama sekali. Wajah Mo Wentian pucat dan tidak berdarah. Di kota, dia masih bisa merasakan nafas Fatian. Karena aura Fatian sangat kuat dan tidak terkekang. Mo Wentian tidak hanya merasakannya sepanjang waktu. Pada saat yang sama, hampir semua biksu di kota Fengti An merasa khawatir. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kota Fengtian. Potong hari untuk minum dingin. Aku tahu kamu bersembunyi di kota, keluar sekarang. Suara Fatianus seperti guntur, dan para penggarap di kota itu pusing dan pusing. Di tempat terpencil di timur kota, Mo Wentian mengutuk dengan suara rendah, bajingan, dan kemudian mengeluarkan harta rahasia. Ini adalah formasi teleportasi, yang tidak dapat diaktifkan sama sekali berdasarkan kondisi fisiknya saat ini. Tapi sekarang, Fatian datang untuk membunuhnya, dan jika dia tetap tinggal di kota Fengtian ini, begitu Fatian menemukannya, dia pasti akan mati. Saya hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mendorong formasi teleportasi ini. Kemudian teleport dia langsung dari kota Fengtian. Tapi yang tidak pernah diharapkan Mo Wentian adalah ketika dia mulai mengaktifkan formasi teleportasi. Kekuatan yang muncul dari formasi teleportasi segera dirasakan oleh Fatian yang sedang mencari jatuhnya Mo Wentian di kota. Ada niat membunuh di matanya. Kekuatan luar angkasa, apakah kamu ingin berteleportasi untuk melarikan diri? Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi cahaya pelangi dan menuju ke timur kota. Aku bersandar, bagaimana dia tahu keberadaanku? Merasa aura Fatian dengan cepat mendekat ke arahnya, wajah Mo Wentian menjadi pucat dan dia panik. Namun, susunan teleportasi sudah lama tidak berhasil diaktifkan. Tiba-tiba, sebilah pedang tajam menebas, dengan kekuatan yang menakutkan, membelah formasi teleportasi di tangannya yang belum berhasil diaktifkan. Pedang tajam lainnya ditebas. Saking ketakutannya, Mo Wentian buru-buru mengeluarkan harta rahasia pertahanan. Ini adalah cangkang kura-kura, yang dimurnikan oleh kura-kura peri 10.000 tahun, dan pertahanannya luar biasa. Sekarang dia tidak bisa melarikan diri, Mo Wentian hanya bisa bersembunyi di dalam harta rahasia pertahanan ini. Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bersembunyi. Fatian muncul memegang pedang peri emas dan menatap dingin cangkang kura-kura. Lampu hijau pada cangkang kura-kura berkedip-kedip, membuat orang merasa tebal dan aman. Mo Wentian menghela nafas di dalam cangkang kura-kura.
Dia biasa memarahi orang, tetapi dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan bersembunyi di dalam cangkang kura-kura dan bertingkah seperti kura-kura yang layu. Jika bukan karena hidupnya sekarang, dia tidak akan pernah menggunakan harta pertahanan ini. Lupakan saja, kamu bisa menjadi kura-kura ketika kamu menjadi kura-kura. Selama kamu bisa bertahan hidup, kamu juga bisa menjadi seekor anjing. Wang gelombang. Mo Wentian menghibur dirinya di dalam cangkang kura-kura. Potong tembakan langit. Dia terus mengayunkan pedang peri emas. Lampu pisau berkedip-kedip, dan gas pisaunya vertikal dan horizontal. Kemudian sebilah pisau menebas harta rahasia pertahanan. Kekuatan tirani dilepaskan, dan bahkan rumah-rumah di sekitarnya hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Di kejauhan, banyak biksu yang memperhatikan. Sangat menyenangkan melihat Fatian bergerak. Saya tidak tahu apakah cangkang penyu dapat menahan serangan dari langit. Adapun Mo Wentian yang berada di dalam cangkang kura-kura, ia merasa ketakutan dan mati rasa setelah disentuh oleh pisau peri emas berulang kali, karena takut artefak pertahanan ini tidak akan mampu menahan serangan langit dan akan menjadi langsung dihancurkan. Fatian memiliki wajah tanpa ekspresi, dan menyerang lagi dan lagi. Kekuatan ledakannya sangat dahsyat. Meskipun harta rahasia pertahanannya kuat, ia tidak dapat bertahan lama. Pisau lain jatuh. KKK, saya melihat cangkang kura-kura bersilangan seperti jaring laba-laba, dan ada retakan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya tidak tahan lagi dan langsung meledak. Mo Wentian benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri kali ini. Dia memandang Fatian dengan malu dan menyapanya. Fatian mendengus dingin, niat membunuhnya sangat kuat, dan dia Bab 215 mati, cakar tulang putih Jiuyin. Ketika Chen Chang'an datang ke timur kota, kebetulan saya melihat jenderal pemotong Mo Wentian dipenggal dengan pisau. Saat ini, Mo Wentian sudah menjadi mayat. Setelah membunuh Mo Wentian dengan satu pisau, Fatian tidak senang, nyala api berkobar di tangannya, siap membakar tubuh Mo Wentian menjadi abu. Pada saat ini, suara tenang dan acuh tak acuh terdengar. Orang Daois ini, semuanya sudah mati, mengapa kamu masih tidak mau menyerah? Mendengar suaranya, Fatian berhenti dan melihat dengan dingin. Namun, dia melihat seorang pemuda mendekat. Dia memiliki penampilan biasa, basis budidaya Jindan, dan wajahnya sangat tenang. Dia tidak takut pada Fatian. Chen Chang'an lah yang menggunakan skor penuh efek khusus. Basis budidaya Jindan, di mata Fatian, sepenuhnya adalah seekor semut. Tanpa diduga, seekor semut berani memulai dengan Mo Wentian yang sudah mati. Bukankah ini mencari kematian? Chen Chang'an tidak takut, dengan senyum tipis di wajahnya, dia mengeluarkan pagoda berwarna biru yang diberikan Mo Wentian kepadanya. Rekan Daois, ini adalah senjata peri, bagaimana kalau membuat kesepakatan denganmu? Fatian mencibir, seekor semut juga ingin berdagang dengan saya tidak tahu harus hidup atau mati. Mengangkat tangannya dan meraihnya, pagoda hijau di tangan Chen Chang'an diambil oleh Fatian. Segera setelah, Fatian mengayunkan pedang peri emas dan langsung menyerang Chen Chang'an. Tindakan Fatian yang tiba-tiba tidak mengejutkan Chen Chang'an. Semuanya sesuai harapan Chen Chang'an. Dia menghadapinya dengan tenang dan menggunakan skill uniknya, 9 yin cakar tulang putih. Pada saat yang sama, fungsi Secret Red Melting Body dan Special Effects Full Score ditambahkan ke Jiuyin White Bone Claw. Dalam sekejap, situasinya menjadi pucat. Saya melihat cakar putih besar lahir, angin hantu meledak, neraka Shen Luo, putih pucat, seolah-olah ada ratusan juta hantu yang mengaum dan mengaum, bergema di seluruh kota Fengtian.
Di kota Fengtian, banyak pembudidaya memandang cakar putih besar yang muncul di langit dengan ngeri dan terkejut. Bidikan keberadaan mengerikan macam apa ini? Cakar putih ini sangat besar, seolah menutupi seluruh kota Fengtian. Tidak hanya itu, nampaknya saat cakar putihnya jatuh, seluruh kota Fengtian akan berubah menjadi reruntuhan. Secara keseluruhan, semua ini mengejutkan. Hal serupa juga terjadi pada Navatian. Dia bertabrakan dengan cakar putih besar. Kekuatan yang meletus di cakar putih adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Fatian. Hampir dalam sekejap, Fatian ini dipukul dengan keras dan langsung terbang keluar. Wajah Fatian jelek dan sulit dipercaya. Seorang kultivator Jindan kecil meledak dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Tampaknya kultivator Jindan yang tampak biasa di depannya tidak memiliki kekuatan tempur sederhana seperti yang terlihat di permukaan. Apakah orang ini adalah pembangkit tenaga listrik yang rentan? Atau pukul peri? Atau apakah itu eksistensi yang lebih kuat? Fatian tidak mengerti, dan tidak tahu. Tapi dia tahu betul bahwa cencangan yang kuat di depannya memberinya aura yang kuat dan berbahaya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia telah bertarung melawan Mo Wentian, dan kemudian bertarung dengan Qin Siwen lagi. Langit yang terpotong ini sudah memakan terlalu banyak sekarang. Terus berjuang. Dia harus mati. Fatian menatap dingin ke mayat Mo Wentian, lalu kembali menatap cencangan. Tidak peduli siapa kamu atau seberapa kuat kamu, jika kamu memprovokasiku, kamu pasti akan membunuhmu lain kali. Setelah selesai berbicara, Fatian ini berbalik dan pergi. Mau pergi? Sudahkah kamu bertanya padaku? Cencangan berkata dengan ringan. Di bawah Secret Red Melting Body dan Special Effect Full Score, cencangan saat ini telah membawa kekuatan 9. Enyin dan cakar tulang putih ke dalam permainan penuh. Dia terus menembak, dan terus meninggalkan bekas cakaran pada Navatian. Masing-masing dari mereka menembus jauh ke dalam daging dan sumsum tulang, memberikan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tubuh kedagingannya. Bahkan Navatian ingin melarikan diri. Tapi dia tidak pernah melarikan diri. Sebaliknya, luka yang dialami Navatian semakin parah. Wajah Fatian jelek. Namun, tidak ada solusi yang ditemukan. Fatian itu meraung, kekuatan hegemoni dewa dan iblis melonjak dengan panik. Juga meledak dalam kegilaan. Meskipun dia tahu jika dia terus seperti ini, dia akan sangat berbahaya. Bahkan mati di sini. Tapi dia sepertinya telah memutuskan untuk melawan cencangan. Saya khawatir tidak ada yang bisa memikirkannya. Fatian menyerah dan lari. Sebaliknya, mereka menyerang cencangan. Kekuatan tirani ini menghancurkan segalanya. Saya melihatnya membelah langit, menari dengan liar, dan kekuatan di dalam tubuh lebih seperti gunung berapi yang tertidur yang bangun dan meletus pada saat ini. Cencangan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fatian akan menyerah untuk melarikan diri, tetapi malah mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Tentu saja sebelum menyaksikan semuanya, dia juga tidak mengambil hati. Masih menggunakan 9 yin cakar tulang putih. Menggunakan Secret Red Melting Body untuk mengkonsumsi kekuatan klon ini sudah cukup untuk menghadapi langit yang membelah ini. Dia ingin melihat berapa lama pemotongan ini bisa ditahan. Setiap saat, Fatian melancarkan serangan kekerasan. Namun masalah tersebut dengan mudah diselesaikan oleh cencangan. Kemudian, Navatian diledakkan, dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Begitu saja, berulang kali. Badan hegemoni dewa dan iblis vitalitasnya tidak ada habisnya, dan semangat juangnya tidak ada habisnya, asalkan belum mati. Kemudian Fatian bisa melampaui batas. Kekuatan tempur yang lebih kuat meletus.
Kota Fengtian. Biksu yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran ini. Ya Tuhan, bukankah itu membunuh para dewa dan membelah langit? Aku tidak menyangka luka yang kuterima hari ini begitu serius. Iya, siapa pemuda yang melawannya? Aku tidak tahu. Meskipun kelihatannya biasa saja, aku tidak menyangka dia begitu ganas dan kuat. Di masa lalu, aku belum pernah mendengar orang seperti itu. Apakah dia juga Xianyu Tianjiao yang bereinkarnasi dan dibangun kembali? Itu sangat mungkin, jika tidak, bagaimana mungkin bisa mengalahkan dewa pembunuh seperti ini? Petik 2. Banyak orang yang membicarakannya. Chen Chang'an menembak dengan dingin tanpa menunjukkan belas kasihan. Secara logika, Fa Tian ini sudah lama mati di bawah 9 cakar tulang putih Yin. Namun, dia masih meremehkan kegigihan pemotongan ini. Tidak peduli seberapa serius cederanya, asalkan tidak hilang seluruhnya. Lalu dia bisa berdiri lagi. Sedikit lebih penting, itu tentang kekuatan tempur membelah langit. Masih membaik, masih semakin kuat. Dan inilah misteri tubuh hegemoni dewa dan iblis. Hancurkan situasi ekstrim dan gunakan kekuatan tempur yang lebih kuat. Sebaliknya, itu adalah pihak Chen Chang'an, karena klonnya menggunakan kekuatan Secret Rite. Setelah Secret Rite Melting Body menghabiskan kekuatan klon sepenuhnya, avatar ini sudah tidak ada lagi. Chen Chang'an tidak pergi ke kamar merah untuk mendengarkan musik sebagai hiburan, dan klon ini masih berguna untuk saat ini. Oleh karena itu, klon ini tidak dapat dikorbankan. Oleh karena itu, di mata Chen Chang'an, niat membunuh muncul. Meski begitu, Chen Chang'an cukup mengagumi pria yang tidak takut mati ini. Tapi dia tidak keberatan membunuhnya. Chen Chang'an mengangkat tangannya, siap menggunakan sisa 90% kekuatan klon untuk menghadapi Fa Tian. 90% kekuatannya, meskipun Fa Tian ini memiliki tubuh hegemoni dewa dan iblis, dia tidak tahan sama sekali dengan budidayanya saat ini. Kali ini, dia pasti akan mati. Begitu pula dengan keputusan Chen Chang'an yang membuat hati Fa Tian tiba-tiba bangkit dengan niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun dia tidak takut mati, dia juga tahu bagaimana cara maju dan mundur. Dia disiksa dan dibunuh secara sepihak, dan jika dia melanjutkan, dia pasti akan mati. Bahkan saat Chen Chang'an bergerak lagi, dia akan dibunuh. Untuk Fa Tian, dia benar-benar punya naluri itu. Dia menggeram. Saya melihat darah di sekujur tubuh. Kemudian, itu berubah menjadi selusin lampu darah dan lari ke segala arah. Benar saja, aku tetap memilih kabur. Chen Chang'an mencegatnya. Jiuyin White Bone Claw benar-benar menghancurkan selusin lampu darah. Namun Chen Chang'an tidak menyangka di antara belasan lampu darah yang lolos, tidak ada sosok Fatianus. Nah, bagaimana dengan orang-orang?